Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur buat segala kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih untuk pagi hari ini kami masih bisa bangun dengan tidak kekurangan apapun. Terima kasih untuk nafas kehidupan yang masih Tuhan anugerahkan bagi kami. Terima kasih untuk kesehatan, kekuatan yang masih Tuhan berikan bagi kami. Pagi hari ini ya Tuhan, sebelum kami menjalankan seluruh aktivitas kami di hari ini, kami rindu mengawali hidup kami dengan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan mengurapi kami dengan hikmat-Mu, agar kami boleh mengerti, memahami akan firman-Mu, sehingga kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap merenungkan firman Tuhan. Amin. Firman Tuhan pagi hari ini terambil dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 1-8. Firman Tuhan berkata, perikop pembelaan Stefanus. Kata imam besar, benarkah demikian? Jawab Stefanus, hai saudara-saudara dan bapak-bapak, dengarkanlah. Allah yang maha mulia telah menampakkan dirinya kepada bapa leluhur kita Abraham ketika ia masih di Mesopotamia, sebelum ia menetap di Haran, dan berfirman kepadanya, keluarlah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan pergilah ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Maka keluarlah ia dari negeri orang Kasdim lalu menetap di Haran. Dan setelah ayahnya meninggal, Allah menyuruh dia pindah dari situ ke tanah ini, tempat kamu diam sekarang. Dan di situ Allah tidak memberikan milik pusaka kepadanya, bahkan setapak tanah pun tidak. Tetapi ia berjanji akan memberikan tanah itu kepadanya menjadi kepunyaannya dan kepunyaan keturunannya, walaupun pada waktu itu ia tidak mempunyai anak. Beginilah firman Allah, yaitu bahwa keturunannya akan menjadi pendatang di negeri asing dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka itu akan kuhukum, firman Allah. Dan sesudah itu mereka akan keluar dari situ dan beribadah kepadaku di tempat ini. Lalu Allah memberikan kepadanya perjanjian sunat, dan demikianlah Abraham memperanakkan Ishak, lalu menyunatkannya pada hari yang ke-8, dan Ishak memperanakkan Yakub, dan Yakub memperanakkan ke-12 bapa leluhur kita. Tema renungan kita pagi hari ini, tidak terikat oleh tradisi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, menghina tempat kudus dan hukum Taurat adalah dakwaan yang diajukan oleh musuh-musuh Imam Stefanus untuk memperhadapkan dia ke depan mahkamah agama. Kita telah membaca bahwa Stefanus adalah seorang yang memiliki kerohanian yang sangat baik dan sangat dihormati di kalangan gereja di Yerusalem. Ia telah dipilih menjadi diaken karena memiliki kualitas kerohanian yang tinggi. Tangan Tuhan beserta Stefanus dalam cara yang sangat istimewa, sehingga ia seperti ke-12 murid yang lain dapat melakukan mukjizat-mukjizat dan tanda-tanda. Khotbahnya juga memiliki kuasa sehingga tidak ada seorang pun yang sanggup membantah dia. Tuduhan yang diajukan mengenai penghinaan terhadap bait Allah atau tempat kudus dan hukum Taurat membuat Stefanus membukakan panorama berbagai kisah dalam perjanjian lama. Panorama itu dimulai dari kisah pemanggilan Abraham oleh Allah ketika ia masih tinggal di Mesopotamia. Pilihan untuk menjadikan Abraham sebagai titik mula pembuka kisah merupakan pilihan yang tepat. Kita tahu bahwa orang Yahudi sangat membanggakan diri sebagai keturunan Abraham, bapa orang beriman. Meski demikian, kisah ini dipakai oleh Stefanus bukan semata-mata demi membela dirinya. Ia ingin menyatakan kebenaran tentang Tuhan Yesus melalui pendekatan yang mudah dipahami oleh orang-orang yang ada di situ. Dengan memaparkan kisah Abraham, Stefanus ingin menunjukkan bahwa mereka begitu membanggakan diri sebagai anak-anaknya, tetapi tidak memiliki iman dan ketaatan seperti Abraham. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan,
mengutamakan kebanggaan-kebanggaan tertentu, walau terkesan bersifat rohani, sesungguhnya bersifat fana. Ada orang-orang tertentu yang membanggakan bahwa ayah atau kakeknya lah yang mendirikan gereja, atau bahwa dirinya adalah penyandang dana terbesar untuk berbagai pelayanan gereja. Kebanggaan semacam ini semu, karena bukan itu yang penting. Iman kepada Kristuslah yang terutama, yang membuat kita memiliki hak untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang telah kami baca dan renungkan bersama-sama di pagi hari ini ya Tuhan. Meteraikanlah firman-Mu di dalam kehidupan kami, agar kami dapat senantiasa melakukannya. Kami akan menjalani seluruh aktivitas kami di sepanjang hari ini. Setiap tugas dan tanggung jawab yang telah Tuhan percayakan kepada kami, mampukan kami untuk melakukannya dengan tulus, dengan rendah hati, dan semua hanya untuk hormat kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jadikan kami berkat dimanapun kami berada. Apapun yang kami kerjakan boleh diberkati oleh Tuhan, boleh menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus Kristus memberkati.